adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biologi. Kembali lagi di adnanbiologi.com, solusi pembelajaran yang kreatif, inovatif dan tentunya up to date. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan ditemani oleh Kak Tini dan kita akan mempelajari tentang bakteri. Nah, adik-adik pasti tidak asing lagi mendengar penyakit diare, atau mungkin beberapa dari adik-adik pernah mengalami diare. Nah, tahukah adik-adik bahwa penyakit diare itu ternyata disebabkan oleh salah satunya bakteri Salmonella. Nah, oleh sebab itu, apa sih sebenarnya bakteri itu dan mengapa suatu organisme dikelompokkan ke dalam bakteri? Oleh karena itu adik-adik, kita perlu mempelajari tentang karakteristik dari bakteri. Nah, adapun karakteristik dari bakteri yaitu yang pertama ada bakteri merupakan organisme uniselular, kemudian merupakan organisme mikroskopik. Bakteri juga merupakan organisme prokariotik, memiliki dinding sel, memiliki bentuk sel yang bervariasi, kemudian memiliki alat gerak berupa flagel, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk melakukan reproduksi. Nah, karakteristik yang pertama yang akan kita bahas yaitu bakteri merupakan organisme uniselular. Apa sih uniselular itu? Jadi, adik-adik, uniselular itu terdiri atas dua suku kata, yaitu uni dan selular. Nah, uni itu artinya adalah satu atau tunggal, sedangkan selular itu adalah sel. Jadi, dapat kita katakan bahwa bakteri merupakan organisme bersel tunggal. Karena mempunyai sel tunggal, bakteri memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil, sehingga jika kita ingin mengamati bakteri, kita memerlukan alat bantu yaitu berupa mikroskop. Oleh karena itu, bakteri dikatakan sebagai organisme mikroskopik. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat pada struktur bakteri. Ternyata adik-adik, bakteri itu memiliki kapsul, memiliki juga dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, kemudian memiliki membran sel, ada juga mempunyai ribosom, pili, flagel, sitoplasma, dan yang terakhir adalah nukleid yang tidak terbungkus oleh membran inti. Jadi, bisa dikatakan bahwa bakteri ini tidak mempunyai inti yang sesungguhnya, karena nukleid pada bakteri ini tidak dibungkus oleh membran inti. Sehingga adik-adik, materi genetik pada bakteri ini hanya melayang di dalam sitoplasma bakteri. Nah, selanjutnya yaitu bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi. Nah, adik-adik, ternyata bakteri ini ada yang berbentuk seperti bola dan biasa dikatakan dengan bakteri kokus. Ada juga yang menyerupai bola tapi agak melonjong. Biasa dinamakan dengan bakteri Basilococcus. Ada juga bakteri adik-adik yang mempunyai bentuk seperti tanda koma, yaitu biasa disebut dengan bakteri Vibrio. Ada juga yang seperti batang atau biasa disebut dengan Bacillus. Kemudian ada juga yang berbentuk spiral, yaitu Spirillum. Dan yang terakhir ada yang berbentuk seperti sekrup atau paku ulir, yaitu biasa disebut dengan bakteri Spiroseta. Nah, selanjutnya adik-adik, ini kita bisa lihat di sini adalah bakteri yang seperti bola atau kokus. Biasa itu bakterinya yaitu contohnya Nitrococcus sp. Kemudian ini merupakan bakteri yang berbentuk seperti spiral, yaitu pada Spirillum volutans. Selanjutnya yang berbentuk seperti batang atau basil yaitu pada bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Nah, selanjutnya ini merupakan bakteri yang berbentuk kokobasil seperti pada bakteri Klebsiella burnetii. Selanjutnya, ini merupakan bakteri yang berbentuk vibrio atau berbentuk seperti tanda koma tadi adik-adik.
Jadi misalnya itu pada bakteri Vibrio cholerae. Ini merupakan yang berbentuk spiroseta, misalnya pada bakteri Treponema pallidum. Ciri karakteristik yang selanjutnya yaitu bakteri memiliki alat gerak berupa flagel. Jadi adik-adik, namun ada beberapa dari spesies bakteri ini tidak memiliki flagel. Nah adik-adik, bakteri yang pertama yaitu bakteri aktrik. Bakteri aktrik ini tidak memiliki flagel pada bagian tubuhnya. Selanjutnya, ya adik-adik bisa lihat bakteri yang selanjutnya yaitu bakteri monotrik. Pada bakteri monotrik ini, bakteri hanya memiliki satu flagel pada bagian satu sisinya. Kemudian selanjutnya bakteri lofotrik. Bakteri lofotrik ini memiliki banyak flagel pada satu sisinya saja. Bisa lihat pada gambar di samping kakak. Nah, yang selanjutnya itu adalah bakteri amfitrik. Nah, pada bakteri amfitrik ini adik-adik, bakteri memiliki dua flagel atau lebih pada kedua sisinya. Selanjutnya yaitu bakteri peritrik. Nah, bakteri peritrik ini adik-adik memiliki flagel pada seluruh bagian tubuhnya. Bisa dilihat pada gambar di samping kakak. Nah, adik-adik, itulah tadi 5 pengelompokan bakteri berdasarkan flagelnya. Nah, apa sih fungsi flagel itu pada bakteri? Nah, fungsinya itu bisa kita lihat pada animasi di samping. Di sini kita bisa lihat bakteri monotrik yang seperti tadi kakak sudah jelaskan bahwa hanya memiliki satu flagel pada satu sisinya. Kemudian ada juga yang bakteri lofotrik, yaitu memiliki banyak flagel pada satu sisi tubuhnya. Bisa kita lihat pada gambar yang ini adik-adik. Nah, kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu adik-adik, ternyata bakteri ini dapat ditemukan di mana saja, baik di air, tanah, udara, bahkan di lingkungan ekstrim sekalipun. Nah, di alam ini bakteri sangat melimpah. Dan ada beberapa sifat dari bakteri. Ada bakteri yang bersifat patogen, misalnya yaitu bakteri yang dapat merusak atau menyebabkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Misalnya di sini ada bakteri Streptococcus pneumoniae yang dimana dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru manusia. Kemudian ada juga adik-adik yang bersifat non-patogen. Misalnya itu Lactobacillus bulgaricus. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat yogurt. Nah, pasti adik-adik senang makan yogurt kan? Kemudian ada juga bakteri yang hidup bebas di alam. Contohnya itu bakteri Rhodospirillum rubrum. Kemudian selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu bakteri mampu melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan dari bakteri ini ada dua cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Jadi, adik-adik, secara seksual itu bakteri melakukan dengan pembelahan binar, sedangkan secara seksual bakteri melakukan reproduksi dengan cara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Adapun penjelasan dari reproduksi bakteri ini akan kakak jelaskan di video selanjutnya. Nah, adik-adik, itulah tadi pembelajaran kita mengenai karakteristik bakteri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan stay terus di adnanbiologi.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biologi.